Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai bisa nggak sih ya kita membangun ChatGPT tanpa memerlukan koneksi internet. Mungkin yang belum banyak teman-teman tahu ya. Jadi eh, di era sekarang ini, di mana perkembangan AI itu semakin masif, ada beberapa platform yang menyediakan untuk kita dapat membangun server ChatGPT secara mandiri. Jadi kita tidak gantung lagi pada koneksi internet. Jadi ini nanti ChatGPT-nya bisa dijalankan tanpa menggunakan atau tanpa perlu menggunakan koneksi internet setelah instalasi semuanya selesai. Tetapi untuk instalasinya tetap kita memerlukan koneksi internet ya, untuk mengambil database, kemudian untuk mengambil aplikasi AI untuk ChatGPT-nya, kemudian aplikasi servernya, kita tetap perlu internet. Ya, kita perlu internet di awal untuk mendownload itu semua. Tetapi nanti setelah selesai diinstal, ya, aplikasi itu akan bisa digunakan tanpa menggunakan koneksi internet, gitu. Oke teman-teman, di layar monitor saya ini sudah terdapat tampilan. Itu merupakan salah satu nanti aplikasi yang akan kita gunakan sebagai server yang akan menjalankan ChatGPT yang berjalan tanpa koneksi internet. Ini salah satunya ada Ollama, kemudian kita membutuhkan Open Web UI, kemudian yang selanjutnya ada Docker. Nanti kita butuh ini. Ya, jadi ketiga aplikasi ini nanti harus kita install di komputer kita sebagai server lokal kita. Saya ulang lagi, untuk aplikasinya kita butuh tiga. Yang pertama ada Ollama, kemudian ada Open Web UI, dan yang ketiga ada Docker di sini. Ketiga aplikasi tersebut harus kita download terlebih dahulu, seperti Docker semisal ini kita download. Cara downloadnya kita bisa masuk ke websitenya Docker di sini docs.docker.com. Kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk ke Windows. Nah, di sini ada dua pilihan, kita tinggal klik yang bagian atas. Pilih yang atas, Docker Desktop for Windows strip x86 atau 64 ini. Kita klik, kemudian proses downloading akan berjalan. Ini untuk Docker. Kemudian selanjutnya ada Ollama yang harus kita download juga. Kita tinggal masuk ke website ollama.com, kemudian kita klik download for Windows. Perlu diketahui, untuk kedua aplikasi ini ukurannya relatif besar, lumayan. Yang Ollama kelihatannya 700 MB, kemudian yang Docker ini 500 MB. Kalau nggak salah, ya, kalau nggak kebalik. Jadi dua ini ukurannya lumayan gede semua. Kemudian untuk OpenUI ini nanti cara installnya lewat CMD gitu. Oke, langsung kita mulai cara installnya dan sampai nanti bisa digunakan untuk layaknya ChatGPT tetapi tanpa koneksi internet. Kita mulai instalasinya. Saya tidak lagi download ini karena saya sudah punya. Saya sudah download tadi. Nah, kita mulai untuk proses instalasinya. Ini saya sudah memiliki dua filenya, Docker dan Ollama yang sudah saya download. Ya, tadi sudah saya katakan untuk Ollama di sini 700 MB, untuk Dockernya itu 500 MB. Ini diinstal kedua-duanya. Setelah di-download, diinstal. Kita mulai dari Ollama dulu. Kita install, klik dua kali. Nah, kemudian masuk tampilan seperti ini. Kemudian kita klik install. Cukup sederhana cara installnya. Tinggal install langsung berjalan ini. Ya, tanpa ada next-next dan lain sebagainya. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, untuk PC yang saya gunakan ini adalah
Intel i3, Intel i3 generasi 7. Jadi ini saya pakai apa ya, sistem yang mungkin bisa dikatakan rendah, tapi ini nanti bisa sekaligus kita pakai untuk uji coba. Mampu nggak dia menjadi mesin learning-nya si AI ini? Gitu, bahasa kerennya. Oke, ini hampir selesai. Kurang sedikit. Nanti untuk Docker-nya pun juga lumayan lama untuk proses instalasinya, karena filenya juga lumayan gede, 500 MB. Nih, ini sudah selesai dan langsung di bagian pojok kanan ini ketutup dengan apa namanya webcam saya ya. Ini langsung ada keterangan Olama is running di pojok kanan bawah. Kalau sudah selesai kita mulai install Docker desktop. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali dan lumayan lama. Ya maklum lah ya. Memang spek PC-nya lumayan rendah. Ya rendah sih ya, bukan lumayan lagi. Kita klik yes. Kemudian di bagian bawah sini ada instalasi Docker. Kita klik aja. Ya, tadi nggak langsung tampil tapi ada di bawah sini. Kemudian selanjutnya di sini secara default sudah tercentang semua, ya biarkan aja lah centang dua-duanya. Kemudian kita klik OK dan proses instalasinya berjalan di sini. Ya, bisa ditunggu teman-teman, ini walaupun lebih kecil daripada Olama, proses instalasinya mungkin akan lebih lama ini. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini ya. Sebenarnya nanti proses instalasinya masih ada 2 tahap lagi. Setelah kita install Olama dan Docker, nanti ada 2 aplikasi yang harus kita install. Yang satunya Open Web UI lewat CMD, nanti kita installnya. Kemudian yang kedua, nanti kita download AI-nya. Download AI untuk menjalankan ChatGPT-nya itu sendiri. Dan ketika sudah selesai instalasinya akan ditandai dengan installation successful. Ya, di sini. Kita tinggal klik close. Kalau sudah biasanya kalau tadi ya saya coba di komputer yang lain itu disuruh untuk restart. Kalau mungkin teman-teman di komputernya menyuruh restart, di restart dulu aja. Tuh, kalau ini kelihatannya kok enggak. Karena ini kemarin juga sudah pernah saya install sih ya. Saya install. Mungkin karena itu jadi enggak ada perintah untuk restart lagi. Kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal buka Docker desktopnya. Ini shortcutnya kita buka. Klik 2 kali. Tunggu. Lumayan lama memang isinya. Kita tunggu. Kemudian selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kalau kita klik 2 kali sudah terbuka. Kemudian kita klik save aja. Nah, seperti ini kita skip lagi dan kita tunggu. Di sini ada starting the Docker engine. Nah, ini tampilan Docker itu sendiri. Langkah selanjutnya kita harus download web UI-nya. Nanti sebagai tempat untuk menampilkan menampilkan website yang mirip seperti ChatGPT dan agar bisa kita buka di web browser. Kita mulai install web UI-nya, kita buka website web UI-nya di sini. Kita buka web UI-nya dengan cara kita klik bagian Get Started, kemudian klik bagian Quick Start. Nah,
Di sini ada 2 step ya, step pertama, step kedua ini harus kita laksanakan semua. Yang pertama, step pertama ini adalah nanti proses download dari UI web page-nya itu. Jadi ini nanti ketika Anda kita perintahkan di CMD, nanti secara otomatis akan mendownload tampilan dari web UI itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita klik ini copy. Kita ikuti aja langkahnya 1 2. Kita klik kita copy dulu Dockerfile JHCR ini. Kemudian setelah itu kita buka CMD, Command Prompt. Kemudian kita pastekan di sini, klik kanan aja sudah paste, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya akan terjadi proses downloading. Dan di sini bisa dilihat sendiri ukuran filenya 75, 28 MB, 39 sampai di sini 997 MB. Proses downloadnya ini tergantung dari kecepatan koneksi internet teman-teman. Semakin kencang koneksi internetnya, processing downloadnya saya kira akan lebih cepat juga. Sudah selesai, masih nunggu sebentar sampai dengan benar-benar selesai installnya. Ini sudah komplit semua keterangannya. Ini masih proses. Jika sudah benar-benar selesai semua, tampilannya seperti yang ada di layar. Di sini ada keterangan di cache, SA256 dan seterusnya, bla bla bla. Yang terakhir main. Ini sudah selesai. Tinggal perintah berikutnya. Ya, kita kembali lagi ke laman web Open Web UI. Di sini untuk langkah kedua yaitu kita menjalankan aplikasinya, menjalankan Open UI-nya di sini. Dengan cara bagaimana? Ini perintahnya tinggal klik aja. Sini, copy, sama persis seperti pas waktu install. Di copy, kemudian dipaste di sini, kemudian di enter. Tunggu lagi sampai benar-benar berjalan. Cara ngeceknya bagaimana? Kalau sudah seperti ini berjalan atau belum ya? Ini sudah berjalan. Setelah kita jalankan web UI-nya dengan perintah command prompt tadi yang sudah kita copy dari web UI-nya, kita enter, kemudian tampilan di CMD-nya itu seperti ini. Open UI-nya itu berjalan, itu kita bisa lihat di kontainernya, ditandai dengan ini di bagian sini, di kontainer di bagian bawah sini. Ya, di sini sudah ada Open Web UI, kemudian ada ininya, localhost 3000-nya. Ya tinggal buka localhost 3000-nya, kita klik aja. Nah, kalau berhasil, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik Get Started. Nah, kemudian ini seolah-olah ini seperti online, tapi ini benar-benar tanpa koneksi internet. Kita mulailah. Saya kasih nama bikin, kemudian kita kasih email, kemudian input password. Saya kasih satu aja. Dan create admin akun. Nah, dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik OK, let's go. Nah, seperti ini. Ini belum bisa digunakan ketika kita mau semisal siapa Anda, kita enter. Nah, ini belum ada. Please select a module first. Ini baru UI-nya saja, tampilannya saja. Untuk AI-nya kita harus install lagi. Sudah saya katakan tadi, setelah kita install UI-nya, kita harus install mesinnya. Ya. Kita harus install kecerdasannya. Cara installnya bagaimana? Kita masuk ke bagian select model. Nah, di sini belum ada apa-apa, kita harus ketikkan lama. Ya, lama, saya pakai yang versi 3.2 aja. Ya.
rujukannya dari mana ini? Kita buka websitenya lama lagi di sini. Kita masuk ke sini, kemudian eh, Discord atau bukan 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 bukan. Kita masuk ke models. Nah, di sini ini ada 3.3, ada 3.2. Ini adalah versi dari AI-nya itu sendiri. Semakin tinggi versinya, AI-nya juga akan semakin cerdas gitu. Dan sekali lagi ukurannya juga akan semakin gede. Di sini kita coba yang pakai lama 32. Ini lumayan kecil ya, 1,3 giga. Kita pakai yang ini aja untuk uji coba. Kita pakai yang 3.2. Ini untuk ukurannya 1,3 giga dan maksimal ini di angka 2 giga. Kita pakai ini. Kita kembali lagi ke web UI-nya. Di sini tinggal lama 3.2. Nah, di sini akan ada sarannya. Lama 3.2 from lama.com. Kita pilih aja. Klik. Nah, full manifest. Nah, di sini berarti ada memang dan selanjutnya akan mendownload. Jadi websitenya mendownload AI-nya. Ya. Kalau sudah selesai, di sini akan apa namanya di select modenya akan ada pilihan ini. Ya, ini kita coba klik sembarang tempat, kemudian kita select model. Nah, di sini sudah ada. Itu bedanya. Ini instalasinya sudah selesai. Jadi kita install kecerdasan buatannya versi 3.2 di sini. Dengan kapasitas tadi 1,4 giga katanya. Tuh. Untuk dapat menjalankan ChatGPT-nya kita harus select modelnya dulu. Kita pilih yang sudah kita download tadi, klik. Nah, ini baru kita bisa menjalankan ChatGPT-nya. Kita coba tanya dengan bahasa Indonesia. Siapakah Anda? Dan ini masih ada koneksi internetnya ya. Masih ada koneksi. Kita nanti coba secara offline. Siapakah Anda? Saya jawabannya. Kita pakai cara lain ya. Halo, selamat sore. Sore. Oh, belum 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 selesai ternyata tadi. Oh iya, sekali lagi, ChatGPT ini karena kita install di dalam PC kita, jadi spek PC Anda itu sangat berpengaruh sekali terhadap performa dari aplikasi ini. Semakin apa namanya spesifikasinya semakin besar komputer Anda, misal menggunakan prosesor yang terbaru, kemudian apa namanya RAM-nya gede, ya kecepatan apa namanya CPU-nya tinggi, prosesnya juga akan tinggi. Apalagi jika teman-teman semuanya menggunakan GPU ya untuk mesinnya. Ini ada pilihannya di bagian ulama ini. Sorry, di bagian ini Open Web UI-nya ini ada perintah untuk GPU ya. Misal pakai RTX 4090 lah teman-teman ya. Itu bisa Anda manfaatkan apa ya prosesor grafisnya untuk memproses AI. Sui seorang. Kelihatannya adalah seorang. Ini saking saking lamanya, tapi kelihatannya nggak tahu deh. Kelihatannya ini akurat atau enggak. Iya. Tapi prosesanya
lumayan lama, lama sekali. Saya kira cukup reviewnya, kesimpulannya bisa, tetapi tergantung kondisi CPU-nya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.